Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna Politeknik Aldi Usaha Perikanan Jakarta, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, semester 7, kelompok 4, beranggotakan Fitria Maurina, Muhammad Ihsan, Nanda Rigidanuki, dan Zahra Askia, izin untuk menyampaikan materi terkait teknologi pasteurisasi. Istilah pasteurisasi ini diperkenalkan oleh Louis Pasteur pada tahun 1863. Louis Pasteur adalah seorang ahli biologi, mikrobiologi, dan kimia yang berkebangsaan Prancis. Jadi, Louis Pasteur ini mencoba memanaskan anggur buatannya sendiri pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, yaitu antara suhu 60 sampai 70 derajat Celcius, untuk memperbaiki ketahanannya pada waktu disimpan. Nah, belakangan akhirnya diketahui bahwa pemanasan tersebut dapat mengurangi sejumlah besar bakteri perusak dan yang berbahaya, sehingga dapat memperpanjang daya simpan bahan pangan. Dari hasil percobaannya ini, akhirnya dikembangkanlah untuk bahan-bahan lainnya, terutama untuk minuman beralkohol dan susu, serta dalam beberapa hal untuk daging dan telur. Nah, proses ini kemudian disebut dengan pasteurisasi. Pengertian pasteurisasi ini sendiri merupakan proses pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi tetapi tidak melebihi titik didih air, yakni 100 derajat Celcius. Nah, pasteurisasi ini digunakan untuk menginaktifkan enzim, membunuh sebagian bakteri pembusuk maupun patogen, dan untuk memperpanjang daya simpan. Penggunaan pasteurisasi ini disesuaikan dengan karakteristik bahan yang akan diolah, dan biasanya bahan yang dipasteurisasi ini tidak tahan terhadap panas. Tujuan pasteurisasi ini yaitu membunuh mikroba patogen sehingga bahan makanan aman dikonsumsi manusia, mengurangi populasi mikroba dalam bahan makanan sehingga memperpanjang umur simpan, mengaktifkan enzim fosfatase dan katalase yang menyebabkan bahan makanan cepat rusak, dan memberikan cita rasa yang lebih enak. Pasteurisasi ini tidak mematikan mikroorganisme pembentuk spora. Jadi perlu perlakuan tambahan untuk meminimalkan pertumbuhan mikroba, yaitu penambahan pengawet, pendinginan, penurunan pH, dan pengaturan AW. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis dari pasteurisasi atau metode pasteurisasi. Yang pertama adalah pasteurisasi suhu rendah berkelanjutan LTLT atau long temperature long time pada suhu 62,2 sampai 65 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua ada pasteurisasi suhu tinggi waktu singkat STST atau high temperature short time pada suhu 72 derajat Celcius selama atau lebih dari 15 detik. Yang ketiga adalah pasteurisasi suhu tinggi berkelanjutan atau STLT, high temperature long time pada suhu 75 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit. Dan yang terakhir ada pasteurisasi suhu tinggi waktu singkat UHT atau ultra high temperature pada suhu 120 sampai 130 derajat Celcius selama 0,5 detik. Bakteri pembusuk dan patogen yang dapat dimusnahkan pada proses pasteurisasi antara lain yaitu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya ada Pseudomonas, Micrococcus acrobacter, Salmonella, Lactobacillus, Leuconostoc, Shigella dysenteriae, kapang, dan kamir. Produk perikanan yang biasa dipasteurisasi. Biasanya adalah produk kaleng dan produk perikanan lainnya seperti rajungan, oyster, dan kepiting. Berikut adalah contoh pasteurisasi daging rajungan dalam kaleng di PT Muria Bahari Indonesia.
Nah, pada proses pemasakan daging dalam kaleng pada suhu 86 sampai 89 derajat Celcius selama 155 menit dan kaleng tertutup yang telah diberi kode dimasukkan ke dalam basket berisi 60 sampai 75 kaleng untuk dipasteurisasi. Sumber panas pasteurisasinya berasal dari uap panas yang dihasilkan oleh boiler dan disalurkan dengan pipa khusus ke bak pasteurisasi. Di dalam bak pasteurisasi dialirkan gas dan menimbulkan gelembung udara dari kompresor untuk memeratakan panas. Selama proses pasteurisasi berlangsung, suhu air dan produk dipantau terus-menerus secara berkala. Hasil rekaman suhu digunakan untuk menentukan evaluasi produk yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan produk. Berikut adalah standar mutu SNI, persyaratan mutu dan keamanan pangan daging rajungan pasteurisasi dalam kaleng. Jenis uji yang dilakukan itu ada sensori, cemaran mikroba, cemaran logam berat, kimia, dan fisik. Untuk sensori itu persyaratannya minimal 7 dan cemaran mikro Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Dan untuk jenis uji cemaran logam berat itu berupa kadmium, merkuri, timbal, dan timah putih. Dan untuk jenis uji kimia berupa chloramfenicol, serta untuk jenis uji fisik berupa bobot tuntas dan filth. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.